Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi manajemen keuangan, yaitu bab 6, suku bunga dan penilaian obligasi. Dengan saya, Tantina. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana untuk menilai suku bunga dan terkait dengan obligasi itu sendiri. Jadi obligasi itu bisa diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah ya. Dia merupakan surat utang, jadi umumnya itu memberi pendapatan berupa bunga dan juga berupa capital gain. Jadi capital gain itu terkait dengan selisih harga jual dan harga beli obligasi. Nah, tentunya harga jual dari suatu obligasi di sini itu akan dipengaruhi oleh pendapatan bunga obligasi dan suku bunga yang berlaku di pasar. Nah, ada 3 karakteristik dari obligasi tersebut, yaitu yang pertama itu adalah terkait dengan bunga atau kupon ya. Di sini obligasi itu bunganya disebut kupon, sering disebut kupon. Itu merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi. Jadi selain capital gain yang diterima. Kemudian yang kedua itu terkait dengan nilai nominal atau face value atau par value. Jadi itu merupakan nilai yang tercantum dalam obligasi, dan itu nilai tersebut akan dibayar kembali ketika obligasi tersebut akan jatuh tempo. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan jangka waktu jatuh tempo atau yang dikatakan maturity. Jadi obligasi itu memiliki jatuh tempo yang terbatas, jadi tergantung dengan perjanjian di awal, jadi tergantung surat yang diterbitkan pada saat penerbitan obligasi. Kemudian terkait dengan nilai obligasi dan yield. Jadi kalau kita berbicara dengan nilai obligasi ini terkait dengan jangka waktu sisa umur obligasi sampai jatuh tempo. Itu adalah nilai nominal, kemudian kupon, dan suku bunga pasar. Nah, yieldnya, hasilnya seperti apa? Ini contohnya misalnya, di buku Anda ada ya. Jadi ada perusahaan global yang menerbitkan obligasi dengan jangka waktu tempo 10 tahun dengan nilai nominal ini dalam satuan 00 ini 1 miliar ya. Dan kupon dibayarkan setiap tahun sebesar 80 juta. Nah, jika suku bunga pasar itu sama sebesar dengan kupon rate yaitu 8%, maka nilai obligasinya seperti apa? Nah, kita hitung ada 2, yaitu terkait dengan nilai sekarang dari nilai obligasi, karena yang kita bicarakan adalah kupon dan nilai dari jatuh tempo obligasi. Jadi yang kita hitung 2 nilai sekarang dari nominal obligasi, kemudian nilai sekarang anuitas dari kupon, jadi bunganya. Yang terkait yang pertama itu adalah nilai sekarang. Itu kita sudah belajar sebelumnya terkait dengan present value ya. Dengan menggunakan rumus present value, kita bisa menghitung nilai sekarang dari nilai obligasi. Jadi future value yang diinginkan dibagi dengan 1 plus tingkat suku bunganya ya, 0,8% dan berapa tahun N-nya 10. Nah, diketahui nilai sekarang dari obligasi menjadi 463.190. Kemudian yang kedua, kita menghitung kuponnya. Kupon yang diharapkan, yang dibayar itu adalah 80.000 dengan menggunakan rumus PVF ya. Jadi PVF minus OA. Jadi kalau menggunakan rumus itu dari nilai dari obligasi, suku kupon obligasinya 80.000 dikalikan dengan 1 minus 1 dibagi dengan 1 plus bunganya, ya kan, I dipangkat N tahunnya dibagi dengan I-nya.
maka bisa diketahui nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi adalah 536,810. Jadi nilai obligasi sesuai dengan yaitu 1 juta. Jadi dengan demikian, jika suatu suku bunga pasar itu sama dengan kupon, maka nilai obligasinya akan sama dengan nilai nominalnya, yaitu 1 juta. Nah, kemudian jika di sini suku bunga pasar 1 tahunnya itu naik menjadi 10% misalnya, dengan sisa umur 9%, maka sama, kita masukkan ke hitungan, kita hitung nilai sekarang dari nominal obligasi dengan menggunakan rumus. Berarti 1 juta dibagi dengan 1,10 ya, 9 sisanya. Kemudian ketemu 424, 100. Kemudian nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi itu juga sama rumusnya. Dari kuponnya, nilai kuponnya 80.000, 1 min 1 dibagi 1,10 pangkat 9 dibagi 0,10. Hasilnya adalah 467,20. Nah, nilai obligasi di selama 9 tahun adalah 884,820. Jadi ada penurunan. Kemudian jika di sini suku bunganya per tahun itu turun, justru turun di sini 6% ya, dari nilai obligasi. Sisa umur 9 tahun sama. Nah, kita masukkan dengan rumus, yaitu nilai sekarang dari obligasi, nominal obligasinya 1 juta ya kan, dibagi dengan 1 plus 0,06, 6% kan, N-nya 9. Nah, ketemunya adalah 591,890. Kemudian nilai sekarang anuitas dari kupon obligasi sama rumusnya, dikalikan dengan nilai kuponnya, hasilnya adalah 544,140. Maka nilai obligasi yang di tahun ke-9 adalah 1.136. Nilainya naik karena suku bunganya turun. Kemudian berdasarkan contoh, jadi ini kesimpulannya, rumus untuk mencari obligasi, nilai obligasi adalah C dikalikan 1 per R, 1 min 1 per 1 plus R pangkat T ditambah F dibagi 1 plus R pangkat T, dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian kita berbicara tentang risiko suku bunga. Jadi kalau kita berbicara dengan risiko suku bunga, tadi dikatakan bahwa ada suku bunga yang turun dan suku bunga naik. Kalau suku bunga naik, maka nilai dari obligasi itu akan menjadi rendah, sedangkan kalau suku bunga turun, maka nilai obligasi akan menjadi tinggi. Nah, risiko obligasi akibat fluktuasi suku bunga pasar disebut risiko suku bunga. Nah, berapa risiko suku bunga suatu obligasi itu tergantung seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Nah, suku bunga ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama itu adalah time to maturity dan besarnya kupon rate. Jadi jangka waktu jatuh temponya dan besarnya kupon rate. Kalau semakin lama jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin besar suatu risiko suku bunga. Jadi semakin besar risiko obligasi yang ditanamkan. Sedangkan sebaliknya. Dan faktor lainnya tetap, maka semakin rendah kupon rate, maka semakin besar risiko suku bunga. Demikian juga sebaliknya. Contohnya di sini. Jadi ini terkait dengan tingkat suku bunga. Jadi di sini ada kisaran atau jangka waktu jatuh tempo, yaitu ada 1 tahun sampai dengan 30 tahun dengan kupon rate-nya adalah 10% dengan nilai nominal 1 juta. Di mana di sini tergambar ya, dalam 1 tahun dengan tingkat suku bunga 5%, 5% adalah 1.047, sedangkan 30 tahun itu adalah 1,768620. Nah, tetapi dengan kenaikan tingkat suku bunga dan
20%, maka menjadi 9,16. Demikian juga jikalau sampai 30 tahun ada kenaikan suku bunga, maka obligasinya menjadi 502, 110. Nah, ini tergambar di sini. Jadi nilai obligasi pada saat 1 tahun yaitu dengan tingkat bunga 20% yang paling tinggi itu adalah 916, ya kan? Sedangkan pada jangka waktu 1 tahun juga dengan tingkat suku bunga yang 5% adalah 1.047. Nah, ini berarti tergantung, kesimpulannya adalah semakin lama jatuh tempo obligasi, maka risikonya semakin besar. Sebaliknya, jika semakin jangka waktu jatuh tempo obligasi, maka risikonya semakin kecil. Kemudian terkait dengan menentukan yield to maturity dan current yield. Jadi kalau kita berbicara dengan yield to maturity, itu adalah terkait dengan obligasi yang dimiliki atau dipegang sampai jatuh tempo. Ini contohnya. Jadi contohnya di sini Anda tertarik untuk obligasi dengan nominal 1 juta, jangka waktu 6 tahun, kupon rate-nya 18, dan broker menawarkan dengan harga 955, 140. Nah, berapa tingkat keuntungan dari obligasi tersebut? Jadi hasilnya berapa yang kita dapat? Nah, untuk menentukan yield to maturity, untuk menentukan nilai R, maka kita harus menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan nilai obligasi jatuh tempo, yaitu PVF min OA ya, seperti yang sebelumnya, yaitu di sini kita contohkan di sini, misalnya kuponnya itu 80.000, sama seperti soal sebelumnya ya. 80.000 dikalikan 1-1 per 1 plus R pangkat 6. Nah, ini adalah nilai sekarang atau nilai sekarang dari obligasi. Nilai nominal, berdasarkan nilai nominal kita menggunakan rumus present value ya. 1 juta per 1 plus R pangkat 6. Nah, jadi dengan demikian untuk R yield maturity-nya itu kita bisa tahu, atau tingkat inflasinya adalah sebesar 8,38%, yang mana 80.000 dibagi, kalau terkait dengan yield maturity ya, 80.000 dibagi dengan 955,140. Oke. Kemudian ini adalah terkait dengan peringkat obligasi yang digunakan seluruh dunia dengan pedoman S&P atau Moody ya. Jadi ada kategorinya. Kalau AA ini terkait dengan obligasi atau rating obligasi, berarti dia bagus, sampai ke level yang D mungkin. Jadi kalau terkait dengan kualifikasi peringkat ini, itu adalah terkait dengan credit worthiness, yaitu berdasarkan penilaian terhadap perusahaan terkait dengan kreditnya. Jadi kemungkinan perusahaan penerbit itu gagal memenuhi kewajibannya, baik untuk membayar bunga maupun nilai nominalnya. Jadi di sini ada high grade dan medium grade sampai ke very low grade, sampai yang ke D. Jadi kita tergantung seperti apa kita bisa memprediksi nilai obligasi. Kemudian terkait dengan macam obligasi, di sini ada obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah itu peminjam dana selain perusahaan itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi digunakan untuk membiayai pembangunan. Nah, yang menerbitkan obligasi yang seperti ini disebut dengan ORI atau obligasi negara retail. Jadi ada tersendiri. Kemudian yang kedua, zero coupon bond. Jadi zero coupon bond di sini obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan jumlah yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Itu berarti disebut zero coupon bond atau
atau zeros. Jadi nilai obligasinya itu lebih rendah daripada nilai nominalnya. Contohnya di sini adalah perusahaan lokal menerbitkan zero coupon bond senilai 1 juta dengan umur 5 tahun. Harga awal obligasinya adalah 497. Dengan kata lain, total bunga yang harus dibayar selama umur obligasi adalah sebesar 503. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita harus melihat berapa jumlah totalnya, ya kan? Jumlah totalnya tadi diketahui 503. Nah, per tahunnya kita kalau per tahunnya di sini perusahaan lokal dengan menggunakan metode straight line itu kita hitung untuk beban biaya bunga yang harus dibayar per tahun itu adalah 100.600, di mana dari jumlah total bunga yang dibayar dari 503 itu dibagi dengan jumlah total tahunnya. Kemudian terkait dengan nilai awal yang dimasukkan pada saat awal penetapan harga obligasi adalah 497. Kemudian nilai akhirnya itu berasal dari menggunakan rumus ya. Jadi kalau di tahun berikutnya berarti minus 1 ya. Berarti dari nilai obligasinya 1 juta dibagi dengan tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunganya tadi 15% ya kan. Plus 1 dipangkat 4. Hasilnya adalah 572.000. Demikian seterusnya 572 menjadi nilai awal di tahun kedua. Nah, ini kita hitungnya juga sama, berarti minus 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, terkait dengan nilai inflasi ini, maka di sini ada biaya bunga implisit. Jadi biaya bunga implisit. Biaya bunga implisit di sini dibebankan kepada penerbit obligasi sebesar 75.000. Jadi untuk membayar pajak atas pendapatan bunga. Jadi ada selisihnya. Tuh. Kemudian terkait dengan obligasi dengan bunga yang mengambang. Jadi untuk suku bunga yang mengambang itu besar kuponnya itu dibayarkan berdasarkan perkembangan suku bunga yang di pasar. Jadi perkembangannya seperti apa suku bunga yang mengambang ini? Jadi pemegang obligasi ini berhak untuk mempunyai atau menukarkan obligasinya dengan nominal pembayaran kupon setelah beberapa waktu. Jadi dengan menggunakan put provision atau besarnya kupon rate itu pastinya ada punya batasan minimum dan batasan maksimum. Nah, salah satu obligasi dengan suku bunga mengambang itu adalah yang dinamakan dengan inflation like bond, yaitu obligasi yang kuponnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Kemudian ini adalah salah satu contoh proses transaksi obligasi melalui agen penjual. Jadi sama seperti di bursa, jadi ada pasar obligasi di mana ada agen penjual dan investor, di mana ini sebagai penjual, ini sebagai pembeli. Di mana kalau ada konfirmasi order, jadi ada order maka dikonfirmasi, sama seperti kita membeli saham di bursa efek, jadi anggota bursa. Kemudian ada pencatatan di sistem yang namanya FITS atau Fixed Income Tracking System, di mana untuk mencatat obligasi yang akan dibeli. Nah, ini adalah contoh proses transaksinya, silakan Anda baca sendiri. Kemudian di sini ada inflasi dan suku bunga. Nah, kalau terkait dengan dua hal ini, itu ada kaitannya antara real rate dan nominal rate. Kalau real rate itu adalah merupakan suku bunga yang sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Sebaliknya kalau nominal rate itu belum disesuaikan dengan tingkat inflasi.
contoh ya. Jadi contohnya di sini ada tingkat inflasi sebesar 5%. Suatu investasi yang bernilai 115 pada akhir tahun dan pada saat awal tahun nilai investasinya 100. Dengan kata lain, investasi tersebut memiliki tingkat pendapatan sebesar 15,5%. Nah, pada saat menghitung tingkat pendapatan 15,5% tidak mempertimbangkan inflasi. Demikian juga dengan 15,5% yang merupakan nominal return. Jadi belum ada perubahan. Nah, di sini terkait dengan real interest ya Mas Ian ya. Jika inflasi sebesar 5 tahun, maka setiap nominal 115.500 nilainya itu secara real itu akan berkurang sebesar 5%, sehingga nilai investasi realnya adalah akhir tahun itu adalah 110. Dari 115, 500 dibagi 1,05. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang dilakukan ketika ada mendeflasikan ya 115 dengan 5%. Di sini karena investor melakukan investasi sebesar 100.000 pada awal tahun dan kemudian akhir tahun nilai investasinya atau nilai realnya itu menjadi 110. Nah, artinya tingkat pendapatan realnya itu adalah 110 dibagi 100 yaitu ada menjadi 10%. Itu jika mengalami deflasi, tidak mengalami inflasi. Kemudian ini ada Fisher effect. Jadi Fisher effect itu terkait dengan hubungan antara nominal return, real return, dan investor. Nah, kalau terkait dengan ketiga hal tersebut, ini contohnya misalnya. Jadi ada rumus yang bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan ini, yaitu 1 plus R sama dengan 1 plus R kali 1 plus H. Nah, contohnya di sini ada nominal rate 15,5%, sedangkan tingkat inflasinya 5%. Nah, berapa real rate-nya? Nah, ini yang harus kita cari adalah justru real rate-nya. Kita masukkan aja ke rumus, ketemu real rate-nya adalah 10%. Dan dengan cara yang sama, di sini ini bisa disimpulkan. Jadi dengan menggunakan rumus tersebut, maka real rate-nya itu bisa menggunakan rumus R sama dengan R plus H. Nah, artinya di sini, jadi kalau terkait dengan ini ya, tingkat inflasi, di mana nominal rate atau ini belum ada penyesuaian dengan tingkat inflasi 15,5%, sedangkan real rate-nya 10%, berarti di sini artinya terjadi penurunan atau deflasi. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang menentukan obligasi. Di sini faktor-faktor yang menentukan obligasi di sini adalah ada 3 komponen. Jadi yang menentukan yaitu struktur bunga, suku bunga real, kemudian tingkat inflasi, dan risiko suku bunga. Nah, ketika suku bunga real, maka suku bunga surat utang itu cenderung tinggi, dan sebaliknya, karena otomatis risikonya juga akan naik, karena suku bunganya realnya tinggi. Nah, jika investor percaya bahwa tingkat inflasi di masa yang akan datang lebih tinggi, maka suku bunga nominal jangka panjang akan lebih tinggi daripada suku bunga nominal jangka pendek. Nah, ini yang dinamakan dengan tambahan kompensasi atau inflation premium. Jadi, nilai nominal itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai inflasinya. Maka, terjadi kenaikan dari harga obligasi. Kemudian obligasi jangka panjang itu memiliki resiko kerugian yang lebih besar karena perubahan tingkat suku bunga dibandingkan dengan obligasi yang jangka pendek, karena pengaruh dari suku bunga nominal yang lebih tinggi. Jadi ini yang dinamakan dengan interest rate risk premium.
Kemudian ini adalah contoh gambarnya. Jadi di mana kalau dari gambar ini time to maturity, jatuh temponya ya. Kemudian ini adalah suku bunganya. Di sini adalah yang dinamakan dengan upward sloping term structure. Jadi di sini menunjukkan bahwa tingkat inflasinya itu akan naik secara gradual, ya kan? Bersamaan dengan itu, premi resiko tingkat inflasi real rate ya, premi resiko suku bunga naik pada tingkat yang menurun. Premi resikonya itu naik pada tingkat yang menurun. Artinya di sini ada kenaikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa premi resiko suku bunga juga mengalami kenaikan. Artinya di sini semakin lama kepemilikan dari obligasi, maka tingkat risikonya semakin tinggi karena ada pengaruh inflation premium dan interest rate premium dan real rate-nya yang mempengaruhi nilai interest rate-nya, jadi akan naik. Nah, kemudian yang kedua, grafik kedua itu adalah downward sloping term structure. Jadi menunjukkan bahwa nilai inflasi itu diharapkan turun di masa yang akan datang. Dan penurunan tersebut itu cukup menutup premi dan suku bunga. Jadi menutup premi dan suku bunga. Jadi harapannya ada penurunan real rate-nya itu turun, maka otomatis harapannya itu bisa menutup inflasi premium dan interest rate premium. Jadi kesimpulannya, jadi yang bisa diambil, jadi terkait dengan dua grafik ini, jadi semakin time to maturity-nya semakin lama, maka tingkat risiko yang diambil akan semakin tinggi. Kemudian ada pengaruh real rate dengan nominal interest. Kalau real rate-nya tinggi, maka nilai nominal interest rate-nya otomatis akan turun. Otomatis pemilik obligasi mengalami selisih rugi. Sedangkan sebaliknya, kalau real rate-nya turun, maka nominal interest rate-nya naik. Otomatis ada selisih untung. Sekian untuk pembelajaran bab 6 terkait dengan suku bunga dan penilaian obligasi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.